keberuntungan ada di pihak mereka, keberhasilan ada di pihak mereka, berkat Tuhan lalu mereka terima. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom. Renungan kali ini kita membahas tentang kasih. Ya, ini sebuah karakter Kristus. Kita tidak boleh tidak melakukan kasih. Selama kita hidup, kita harus melakukan kasih. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya awali dengan permulaan penciptaan manusia. Permulaan penciptaan manusia itu dari tanah. Tanah itu diciptakan pada hari yang ketiga, di mana Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Lalu kemudian dari tanah itu, hari keempat, yaitu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di darat dan lautan. Semua tumbuh. Dari tanahlah tumbuh tumbuh-tumbuhan yang begitu beragam rupa. Oke, dari tanah. Jadi manusia pada hari ke-6 diciptakan dari tanah yang sama. Yang dimana Tuhan katakan di akhir kalimatnya, dia melihat semuanya baik. Dari tanah itu Tuhan juga melihat semuanya baik. Coba Anda perhatikan di Kejadian ya. Setiap dia menciptakan sesuatu, akhir dari penciptaannya, hari ketiga itu dia katakan, dia memandang dan semuanya baik. Dari tanah yang dikatakan semuanya baik itu, diciptakanlah manusia. Dengan tangannya, dengan debu tanah atau dengan tanah liat, dibentuknya manusia itu dari tanah yang sama. Jadi tanah yang di tangan Tuhan itu berpotensi. Jadi jangan pernah katakan aku nggak punya potensi, aku nggak punya keahlian. No. Semua yang Tuhan ciptakan, yang dari tanah itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang begitu rupa dan tumbuh-tumbuhan itu berbuah. Dari tanah yang baik Tuhan menciptakan kita. Jadi artinya kita punya potensi. Artinya kita sudah dibekali hal yang baik. Setiap manusia sudah dibekali hal yang baik, moral yang baik, etika yang baik. Jadi kalau ada kalian melihat teman kalian moralnya tidak baik, etikanya tidak baik, attitude-nya, sikapnya tidak baik, berarti dia dari tanah mana? Oh, tentu tanah yang sama. Tetapi tanah yang sama tadi sudah masuk dalam hal kutuk. Itu yang membuat dia seperti itu. Di sini Bapak mau sampaikan 3 tanah. Sebelum kita membahas tentang kasih, supaya mengerti dulu. 3 tanah. Pertama, tanah netral. Tanah netral di sini berbicara mengenai tidak ada pertengkaran, pertikaian atau percecokan di atas tanah itu. Tidak pernah kutuk-kutukan di sana. Itu dikatakan tanah netral. Tidak pernah disentuh peperangan, kena kutuklah apa gitu. Tidak pernah. Di atas tanah itu tidak ada pernah percecokan. Dikatakan tanah itu tanah netral. Lalu yang kedua ada tanah kutuk. Kenapa tanah kutuk? Karena di atas tanah itu pernah dikatakan ada pembunuhan, pertikaian, percecokan, sumpah serapah, kutuk-kutukan. Itu tanah itu, maka tanah itu tanah kutuk. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi tanah itu siapapun tinggal di sana akan menjadi malapetaka. Apakah kau tanah kutuk itu? Lalu yang ketiga ada tanah berkat. Tanah berkat ini apa Pak? Tanah yang sudah diserahkan kepada Tuhan atau sudah didoakan. Tanah itu mungkin dulu tanah kutuk, dulu tanah netral, tapi kita doakan dalam nama Yesus. Maka tanah itu adalah tanah yang berkat. Jadi inilah tipikal manusia. Ada manusia yang dari berkat, ada yang manusia dari biasa saja, ada manusia yang malapetaka. Karena waktu kecilnya dikutuk mungkin oleh orang tuanya. Anak ini aku tidak terima, maunya laki-laki, kenapa perempuan? Dikutuk dari masa kandungan. Jadi itu terbentuk dia. Jadi di atas tanah yang di atasnya kita pernah mengutuk-utuk atau pembunuhan, itu maka terjadi tanah itu tanah kutuk. Demikian juga kita di dalam kandungan, kalau di kandungan sudah pernah dikutuk, maka keluarnya jadi malapetaka. Itu pasti. Jadi anak-anak kalian semua
pasti didoakan oleh orang tua kalian, diserahkan kepada gereja atau diserahkan kepada Tuhan. Jadi kalian itu tanah baik, tanah berkat. Kalau kalian sampai tidak jadi berkat, berarti kembali ke netralnya, biasa-biasa saja. Engkau di mana? Apakah tanah berkat, tanah netral, atau kutub? Ini fasenya. Mungkin kamu dari tanah kutub. Lama-lama kau berubah dari netral, lama-lama kau sangat Tuhan, nanti kau jadi berkat. Itu ya. Jadi setiap manusia punya potensi berbuat baik karena memang kita dibentuk dari tanah yang baik itu. Bukan Bapak yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan dalam Kejadian, baca kita. Ya. Jadi mari kita pelajari tentang kasih ini karena kita punya potensi berbuat kasih. Semua kita punya potensi. Apa kasih dan siapa kasih? Kenapa kita harus bersikap atau melakukan kasih? Oke, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kejadian, 1 Korintus 13. Ini agak panjang, tapi saya bacakan beberapa ayat saja. Tapi tugas kalian dari rumah baca semua ya. Baca pasal 13, itu ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, 1 Korintus. Oke, saya ulang lagi ya untuk share link renungan. Banyak sekali saya mendapatkan kelas 11 ini tidak mencatat renungan. Bagaimana saya akan berikan nilai KI 4? Ya, itu link renungannya. Simpan baik-baik renungan itu terus berlaku sampai kesudahan. Ya, oke. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca ayat 4 ya, ayat 4 mulai. Saya baca 4 aja, tapi kalian nanti baca 1 ya sampai 13. Baca baik-baik, engkau akan menemukan nilai-nilai di sana. Saya baca 4 sampai 8 saja. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, dan seterusnya. Nah, kata ia itu atau kasih di sana boleh Anda ganti dengan nama Anda masing-masingnya. Kata ia dan kasih ganti dengan namamu. Misalkan John itu sabar, John itu murah hati dan sebagainya. Anda teruskan. Jadi itulah karakter kita. Ya, kita itu mestinya sabar, murah hati, tidak cemburu, dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong dan seterusnya. Jadi anak-anak, di dalam kita ada potensi untuk melakukan yang baik, ada moral, ada etika. Sampai kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu sudah kelewatan. Oke, mari kita dalami apa itu kasih. Di dalam 1 Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Bukan kasih itu Allah, bukan. Allah adalah kasih. Jadi kita melihat dari sana bahwasanya Allah adalah kasih. Maka segala sesuatunya itu harus rubriknya kasih. Rubriknya kasih. Penilaiannya itu harus mengacu kepada kasih. Engkau memberi sesuatu apakah berdasarkan kasih? Engkau melakukan sesuatu, menolong seseorang, apakah dasarnya kasih? Kalau tidak kasih, itu tidak bernilai. Itu tidak bernilai. Saya bisa melakukan, bahkan membantu, menolong orang dengan kesombongan saya. Karena saya kaya, saya bisa menolong orang. Pertanyaannya, apakah engkau melakukan segala sesuatu itu, rubriknya itu, atau standarnya itu kasih? Kalau karena kasih, maka engkau dapat poin. Engkau dapat pahala, dapat upah. Tetapi kalau tidak dasarkan kasih, tidak mendapat apa-apa. Nah, saya sering mengatakan kepada Anda, segala sesuatu yang kita kerjakan itu sudah diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan akan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Asalkan engkau lakukan dengan kasih. Tanpa kasih tidak bisa.
Nah, Pak, gimana dengan orang yang berdoa itu mengutuk orang lain? Tidak didengar Tuhan. Oke? Berdoa itu juga harus kasih. Kasih kepada Bapa. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Tanpa kasih, no, nggak ada sinyal. Kata Bapak Pendeta kemarin di gereja, sinyalnya itu kasih. Engkau tidak akan bisa menyentuh surga, doamu tidak akan sampai di surga tanpa sinyal kasih. Karena Allah adalah kasih. Sinyalmu apa? Apakah sinyalmu karena butuh? Tuhan, tolong! Tolong! Butuh banget. Sinyalmu kasih Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu apa yang aku perlukan. Aku mengasihi engkau Bapa. Sekalipun engkau tidak menolong aku tetap mengasihi engkau Bapa. Begitu. Sinyalnya kasih. Bukan karena pas mau berdoa sungguh-sungguh. Pas mau berdoa sungguh-sungguh. Tuhan tolong! Begitu tidak. Meskipun Tuhan tidak tolong. Sekalipun tidak tolong. Walaupun Tuhan tidak tolong. Aku tetap mengasihi. Meskipun. Walaupun. Sekalipun. Oke, walaupun Tuhan tidak tolong, sekalipun Tuhan tidak tolong, meskipun Tuhan tidak tolong, aku tetap mengasihi. Nah, ini ya sinyalnya harus kasih. Tanpa kasih, engkau tidak akan bisa menyentuh dia. Pertama apa di sana? Kasih itu sabar. Dengan sabar, dengan murah hati, dan tidak cemburu, dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, kalau engkau masih dalam kemegahanmu, masih dalam kesombonganmu, masih dalam kecemburuanmu, Tuhan, dia sudah punya mobil, Tuhan, aku belum. Cemburu, tidak akan dijawab Tuhan. Apalagi, dan ingat ya, semuanya indikasinya atau rubriknya edukasi, murah hati. Tuhan, aku sudah kau berkati, jadi aku akan memberkati orang. Nah, Nah, kembali ke topik ya. Kenapa saya pengen kalian hidup dalam kasih? Karena kasih ini adalah nilai yang pertama dari karakter Tuhan. Kasih sukacita, kasih. Pertama-tama kasih kepada Allah. Itu yang pertama. Oke, kasih kepada Allah. Yang kedua kasih kepada sesama atau kasih kepada diri sendiri. Ingat, apapun kita utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan kita. Apapun kita memikirkan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan kita. Oke, jadi bagian kita adalah mengasihi. Jadi kita orang percaya kepada Tuhan tidak akan membalas orang yang menyakiti kita, tapi kita akan bawa dia dalam doa. Tuhan, aku mengasihi dia. Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Aku mengasihi dia, Tuhan. Bukakanlah mata hatinya. Bukakan mata rohaninya, Tuhan. Bukakan moralnya, Tuhan. Doakan dia dengan kasih. Maka kalau engkau berdoa dengan kasih, maka Tuhan pasti menjawab. Karena sinyalnya kasih. Ingat itu ya. Jangan pernah ketika engkau disakiti, malah engkau, Tuhan aku benci dia, bunuh dia. Nggak mungkin Tuhan jawab. Nggak mungkin Tuhan dengar doa itu. Karena sinyalnya beda. Seperti radio. Kalian pernah punya radio nggak? Radio itu kan cari sinyal. Begitu ya. Jadi harus pas sinyalnya. Biar jelas apa yang disampaikan oleh radio itu, musik itu, dan sebagainya. Pas. Demikian juga kalian dalam mau berdoa. Harus dengan kasih. Oke? Nah, lagi berikutnya. Kasih ini memang sumber yang pertama. Selain Allah adalah kasih, lalu dia selalu melakukan kasih. Tidak ada kebencian di dalam Tuhan. Kita lihat dalam Yesus Kristus. Bagaimana dia melakukan kasih itu. Kasih itu adalah nilai tertinggi. Anda tidak akan mungkin katakan, oh dia mengasihiku. Tapi orang yang kita katakan dia mengasihi seseorang itu berarti dia sudah berkorban. Karena dalam kasih itu terkandung 3 unsur. Ya, kasih agape itu terkandung 3 unsur. Pertama, pengorbanan. Yang kedua itu terus-menerus dia lakukan. Yang ketiga, tanpa pamrih. Itulah kasih. Apakah Anda sudah lakukan seperti itu? Kalau Anda memang mengasihi seseorang, mengasihi ibu, mengasihi ayah, Anda sudah melakukan 3 prinsip, atau 2 paling tidak. Yaitu berkorban dan tidak mengharapkan pamrih. Itulah kasih. Kalau Anda memberikan seseorang sesuatu, lupakan apa yang Anda berikan. Itulah pemberian kasih. Kenapa demikian? Kalau Anda masih mengingat apa yang Anda berikan, lalu ketika Anda tahu orang itu salah gunakan pemberian Anda, sakit hati tidak? Sakit hati.
Oleh sebab itu, lebih baik memberi tanpa mengingat. Kalau kita mengingat, lalu orang itu salah gunakan, sakit hati bukan? Itu makanya memberi tanpa mengharapkan pamrih. Memberi tidak mengingat kembali. Lalu lupa, jangan lupa ini, orang yang menerima berkat, orang yang menerima sesuatu dari seseorang, ingat prinsipnya. Jangan melupakan si pemberi. Ini prinsip. Si pemberi yang memberi sesuatu kepada seseorang tidak mengingat apa yang dia berikan. Tetapi si penerima yang menerima berkat dari seseorang tidak melupakan siapa yang beri. Nah, Bapak banyak orang sudah memberi kepada Bapak. Berkat dan sebagainya. Banyak sekali. Saya kualat kalau saya melupakan orang yang memberi itu. Dosa saya. Jadi saya tidak boleh melupakan orang yang memberikan kepada saya. Oke? Jadi sekalipun saya pernah memberi orang, saya tidak boleh mengingat apa yang saya beri. Saya harus lupakan apa yang saya berikan. Oke, pahaminya ini prinsipnya. Itulah prinsip kasih tadi. Kalau kalian mau diberikan berkat, jangan lupa kepada sang pemberi berkat. Ingat dia. Kalau Tuhan yang memberikan berkat itu, ingat Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Jadikan aku sumber berkat-Mu kembali, sehingga aku menjadi berkat bagi orang banyak. Diberkati untuk memberkati. Luar biasa ya. Oke, banyak ya yang Bapak mau sampaikan hari ini, tapi karena waktu terbatas, tapi saya ingatkan kepada kalian, hiduplah dalam kasih. Karena kasih ini unsur yang apa ya? Ini sebuah garis takdir yang tidak bisa terkalahkan oleh unsur apapun. Kasih. Unsur apapun tidak bisa mengalahkan kasih. Meskipun orang menyakiti kita dengan kasar, kalau kita balas dengan kasih, maka yang kasar ini akan kalah. Karena unsur kasih tidak ada unsur lawan. Anda baca terus ya. Kalau Anda baca di sini, luar biasa nih. Sekalipun engkau bisa berbahasa roh, sekalipun engkau bisa memiliki pengetahuan yang luar biasa, engkau begitu luar tinggi kan? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang bergemincing. Sekalipun. Artinya apa? Sekalipun engkau punya kekuatan, punya bahasa roh, punya kesembuhan, punya ini, tetapi kalau kamu tidak punya kasih, semua itu lenyap. Semuanya itu akan binasa. Jadi, bagaimana? Kalau kita sudah punya karunia, punya keahlian, punya potensi, punya kemampuan, punya kapasitas, skill, jangan tinggalkan kasih. Hiduplah dalam kasih. Maka Tuhan akan melipat gandakan. Oke, saya mau beralih dengan satu unsur yang tentang kegelapan. Di dalam dunia kegelapan, itu juga berlaku yang namanya garis takdir ini. Saya katakan garis takdir. Atau garis alam takdir lah. Di mana apabila ada seseorang yang diguna-guna atau disantet, gitu, diguna-guna lah ya, diguna-guna, jadi pelet begitu, maka orang yang diguna-guna ini akan terlupa atau lupa terhadap orang tua, terhadap anak, dan terhadap istrinya. Karena dia diguna-guna oleh seorang. Dia lupa akan orang tuanya, akan anaknya, dan akan istrinya. Lupa, karena diguna-guna. Oke? Jadi bagaimana caranya ini? Orang ini. Itu makanya kita harus mengasihi. Orang yang diguna-guna atau dipelet, ya, itu bakal membuat keluarga itu dikirimi ya, pesan-pesannya, pesan-pesan apa gitu ya, seperti surat-surat kosong begitu ya, berita kosong begitu. Artinya apa? Untuk membuat keluarga panas. Ketika kita panas, maka dari unsur panas itulah dibuat negatif. Itu. Jadi guna-guna ini akan mantra diguna-guna ini maka akan dikeras. Dia makin lupa kepada orang tuanya, makin lupa kepada ayahnya atau istrinya atau anaknya, lupa. Apalagi keluarga ini makin panas. Jadi bagaimana caranya? Keluarga di sini harus mengasihi yang kena guna-guna ini. Harus mengasihi. Karena yang kena guna-guna ini dalam posisi negatif. Jadi negatif harus dan positif. Harus berbuat baik. Kasih. Sekalipun orang yang kena guna-guna harus dikasihi. Kasihi. Lalu itu unsur yang apapun agamanya akan
guna-guna itu atau mantra itu akan mulai istilahnya itu mental, dalam artian netral kalau kita mengasihi. Jadi setiap dalam keluarga kalau ada yang panas, satu harus dari air atau satunya harus dari positif. Tidak boleh negatif. Kalau panas lawan panas ini bisa bentrok dan bisa cerai. Jadi dalam keluarga, ya saya ingatkan kepada kalian sebelum kalian masuk ke sana, kalau salah satu panas, maka satunya harus positif. Kalau sama-sama negatif, ini kalau disantet, dipelet, diguna-guna kena. Maka satu harus positif. Tidak boleh, misalkan suami kalian nanti negatif, panas, marah, kalian harus positif. Teduh dari air. Jangan sampai engkau dari negatif juga. Sehingga engkau akan meluluhkan hatinya. Seperti pepatah mengatakan, sebesar apapun batu, kalau air setetes demi setetes terus jatuh, maka batu itu akan pecah. Seperti jalan-jalan raya lah. Kalian pasti lihat jalan hitam itu. Itu rusak kenapa? Karena air. Itu kan keras dulu dibuat itu. Tapi rusak juga kalau ada air. Itu makanya sekeras apapun orang, lawanlah dengan air atau dengan kasih. Maka orang keras itu akan lunak. Oke, ini banyak yang Bapak mau sampaikan kepada kalian, tapi kiranya ini boleh jadi berkat buat kalian semuanya. Tetaplah hidup dalam kasih. Allah adalah kasih, karakternya kasih, sinyalnya kasih, perbuatannya kasih. Demikian juga kita. Kita harus juga melakukan kasih, melakukan sesuatu, menolong sesuatu, tidak mengharapkan pamrih, karena itu adalah kasih agape. Menolong, berkorban, tidak mengharapkan pamrih. Yang kita tolong itu, kita tolong terus sampai tuntas. Jangan setengah-setengah, sampai tuntas. Berkorban tanpa mengharapkan pamrih, dan kita lakukan kedua hal ini dengan terus-menerus. Tanpa berubah-ubah. Itulah kasih agape. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas memberkati kami, menolong kami, menuntun dan jalan kami. Tuhan tolong kami. Saya percaya anak-anak ini dalam genggaman dan dalam rencana. Indah semua yang Engkau lakukan dalam kehidupan mereka. Waktu Tuhan pasti yang terbaik terhadap anak-anak ini semua. Kiranya masa depan mereka Engkau buka dengan cemerlang. Masa depan mereka Engkau bukakan jalan sehingga mereka mudah dalam hal apapun. Kiranya Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Boleh tinggalkan meeting kita. God bless you. Jangan lupa renungannya terus dicatat. Thank you.